Ketika ingin memahami reaksi-reaksi alkil halida, saudara diminta untuk memahami jenis-jenis alkil halida terlebih dahulu, ya. Untuk memahami reaksi-reaksi alkohol, saudara juga harus memahami dengan baik jenis-jenis alkohol ini. Jadi ada yang disebut dengan alkohol primer, alkohol sekunder, alkohol tersier, dan lain sebagainya. Nanti ini saya tidak akan bahas lagi, silahkan dibaca di rumah, ya. Jadi ada alkohol dan ada juga yang disebut dengan fenol, ya, dan turunan-turunannya. Mengenai sintesis alkohol, ada dua jenis reaksi sintesis yang sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Alkohol dapat dibuat dari alkil halida. Gugus OH dapat menyerang alkil, ya, kemudian gugus X-nya lepas, sehingga dihasilkan alkohol, ya. Jadi X-nya digantikan oleh OH. Jadi ini kita sebut sebagai reaksi substitusi. Tepatnya adalah SN2, ya. Selain itu, alkohol juga bisa dibuat melalui reaksi adisi elektrofilik. Kalau ditanya secara spesifik, jenis reaksinya apa nih? Secara umum adisi elektrofilik. Secara khusus kita sebut sebagai reaksi hidrasi. Apa itu hidrasi? Memasukkan molekul air ke dalam alkena. Semoga masih ingat bagaimana mekanisme reaksinya. Ikatan rangkap menyerang hidrogen dari asam, ya, sehingga hidrogennya masuk mengikuti aturan Markov-Nikov. Kemana dia masuk? Pada karbon nomor 1 atau nomor 2? Hanya masuk? Itu izin menjawab, Pak. Nomor 2, Pak. Ya, hidrogennya masuk pada karbon nomor 2 karena pada karbon nomor 2 mengikat lebih banyak hidrogen, ya. Ketika hidrogen masuk pada karbon nomor 2 terbentuk positif di nomor 1. Nah, barulah molekul air masuk ke karbon nomor 1 yang bermuatan positif, ya. Jadi dia masuk ke sini, ya. Nah, sehingga dihasilkan bentuk seperti ini. Nah, sini jadi O, H2 positif O-nya, tangannya jadi 3 di sini. Nah, kemudian datang molekul air yang lain akan mengambil salah satu H tadi. Sehingga dari OH2 nanti akan menjadi OH, ya. Jadi diambil H-nya, sehingga akan menghasilkan OH ini, ya. Nah, jadi pahami, pelajari lagi nih, udah dibahas nih reaksi alkena, itu kan jelas tuh adisi, pemutusan ikatan rangkap akibat ada yang masuk, nggak ada yang keluar. Apa yang masuk? Yang pertama yang masuk tadi H positif, yang kedua H2O. Produknya adalah alkohol, orientasinya Markov-Nikov, ya. Jadi alkohol dapat dibuat melalui reaksi SN2 dan juga reaksi hidrasi, ya. Pertama, ini adalah reaksi identifikasi alkohol dan eter dengan logam Na. Jadi kita bisa membedakan senyawa alkohol dan senyawa eter menggunakan logam Na. Gimana caranya, Pak? Alkohol apabila bereaksi dengan logam alkali seperti natrium dan kalium akan menghasilkan suatu senyawa basa alkoksida, ya. Jadi misalkan ini metanol, kita reaksikan dengan logam Na, maka CH3O, ya, nanti akan bereaksi dengan Na, sehingga akan dihasilkan CH3ONa. Nah, ini adalah suatu basa yang disebut sebagai basa alkoksida. Karena dia mengikat CH3, OCH3, kalau CH3 kan metil, OCH3 itu namanya metoksida. Jadi sodium metoksida atau natrium metoksida. Nah, atom H-nya kemana nih, Pak? Atom H-nya itu akan berubah menjadi H2. H2 ini kan gas, ya. Ini dalam bentuk gas, sehingga nanti akan terbentuk gelembung gas. Bagaimana dengan senyawa eter? Eter tidak bereaksi dengan logam Na. Nah, kenapa tidak bereaksi, Pak? ROH, alkohol itu kan ROH, ya. Ada H-nya. H-nya akan menjadi H2. Pada eter itu kan R, O, R aksen.
Tidak ada H yang terikat pada atom O-nya, sehingga tidak akan bereaksi dengan logam Na. Ya, dari situ kita bisa menentukan apakah itu alkohol atau ether. Karena wujud alkohol dan ether ini seringkali sama di laboratorium, sama-sama cairan tak berwarna biasanya. Ya, misalkan kita lupa memberi label, maka kita bisa identifikasi dengan menambahkan sedikit logam Na. Kalau terbentuk gelembung gas berarti alkohol, kalau tidak berarti ether. Selain itu kita bisa tambahkan juga indikator fenol phtalein. Karena terbentuk basa, maka ketika nanti dia adalah alkohol, akan terjadi perubahan warna menjadi warna merah muda. Ada yang disebut dengan reaksi dehidrasi alkohol. Nah, kalau sebelumnya itu hidrasi, ini dehidrasi. Kalau hidrasi memasukkan molekul air, dehidrasi berarti mengeluarkan molekul air. Kita lihat contohnya, nanti paragraf ini silahkan dibaca di rumah ya. Saya akan jelaskan langsung saja. Ini ada OH ya. Ketika direaksikan dengan asam sulfat pekat, ya, pada temperatur 50 derajat Celcius, maka akan terdehidrasi. Jadi lepas dalam bentuk molekul air, sehingga lihat produknya. Ada lagi nggak OH-nya? Nggak ada. Produknya adalah produk eliminasi. Nah, jadi reaksinya ini adalah reaksi eliminasi. Ya. Nah, semuanya mungkin masih ingat. Bagaimana reaksi eliminasi E1? Kalau tidak ingat, ya buka-buka lagi catatannya. Ya. Bagaimana mekanisme reaksi dehidrasi? OH akan menyerang hidrogen asam, sehingga OH ditambah H menjadi OH2. Perhatikan nih, OH2. Bentuk ini tidak akan stabil, ya, sehingga molekul ini akan melepaskan OH2-nya. Ketika OH2 lepas, akan terbentuk karbokation. Ingat reaksi E1? Ada dua tahap. Pada tahap 1 akan terbentuk karbokation. Pada tahap kedua, basa akan menyerang hidrogen beta. Nanti coba lihat lagi materi E1-nya. Nah, setelah terbentuk karbokation, maka molekul air yang lepas tadi, kan airnya lepas nih. Molekul air yang lepas tadi akan merebut hidrogen beta. Sehingga ketika ada dua kemungkinan hidrogen beta, maka dalam hal ini ada dua produk nih. Nah, ya, ketika ada dua produk, nanti saudara tentukan mana yang mayor. Ingat, aturan apa yang bisa kita pakai untuk menentukan produk mayornya? Siapa yang tahu? Aturan Zaitsev, ya. Nah, apa kata si Zaitsev? Produk mayor adalah alkena yang alkil tersubstitusinya lebih banyak. Nah, di sini ada berapa alkil nih? Ada 1, 2, 3. Yang sebelah kanan kan H, bukan alkil. Yang sebelah kanan ada berapa? 1, 2. Berarti yang di kiri itu lebih tersubstitusi. Ada 3 alkil tersubstitusi. Berdasarkan aturan Zaitsev, itu akan menjadi produk mayor. Silahkan siapa yang mau mengerjakan? Silahkan siapa yang mau mengerjakan? Dan ditulis soalnya nih. Sudah. Apa? Ikuti itu. Ya, saya mau lihat siapa yang bisa dengan cepat menentukan produknya. 2-metil butena. 2-metil butenanya berapa butena? Rangkapnya di nomor berapa? 2, Pak. 2-metil, 2 butena gitu. Iya, Pak. Oke, ini produk apa nih? Produk mayor atau produk minor? Produk mayor mungkin. Mungkin. Jawabannya kok mungkin? Yang pastilah jawabannya. Produk apa nih? Mayor, minor? Mayor, Pak. Oke, ini produk mayor ya. Nah, kita lihat jawaban dari Hafiz sudah benar atau belum ya. Jadi kalau ingin dibuat mekanismenya, ya ikuti aja tadi contoh yang sebelumnya, di slide sebelumnya. OH akan mengambil H dari asam sulfatnya, jadi H-nya berasal dari asam sulfat, sehingga nanti akan terbentuk produk seperti ini. Saya gambarkan aja begini ya. 1, 2, 3, 4 gitu ya. Nah, di nomor 2 itu ada CH3 dan ada OH di sini. Nah, OH-nya kan tadi mengambil H tuh.
sehingga jadi terprotonasi jadi OH2 positif ya. Bentuk ini tidak stabil, dia akan melepaskan molekul airnya, kita sebut reaksinya tadi apa? Dehidrasi. Ketika molekul air lepas, maka pada karbon nomor 2 akan menjadi karbokation ya. Nah, karena molekul air lepas dengan membawa elektron ikatan, sehingga karbon nomor 2 menjadi kekurangan elektron bermuatan positif. Ketika sudah terbentuk karbokation, kita tentukan H betanya di mana. Karbokation ini kan karbon alfa, maka di sini ada karbon beta, di sini ada karbon beta, di sini ada karbon beta, ada 3 karbon beta. Nah, karbon beta yang di kiri atas sama dengan di kanan bawah itu kan ekivalen ya, simetris dia. Maka kita salah satunya aja nanti kita pakai, misalkan yang di atas ya, kita pakai yang di atas dan yang di kanan ya, jadi kiri atas dan kanan atas. Di sini ada hidrogen, kita jabarkan hidrogennya. Di sini juga ada hidrogen ya, hidrogen beta, kita jabarkan hidrogennya. Nah, air yang lepas tadi itu kan H2O ya, H2O. Air ini bertindak sebagai basa lemah ya, dia akan merebut hidrogen beta, bisa hidrogen beta yang di kiri ini atau hidrogen beta yang di kanan. Misalnya ketika dia mengambil hidrogen beta yang di kiri, saya kasih kode A. Nah, ketika dia mengambil hidrogen beta yang di kiri, maka elektron ikatan CH ini akan dipindahkan ke sini, sehingga akan terbentuk ikatan rangkap di antara karbon nomor 1 dan karbon nomor 2 ya. Nah, ini kan tadi kita sudah bahas tadi penomorannya 1, 2, 3, 4 gitu ya. Nah, maka produk A bagaimana produk A? Produk A seperti ini jadinya. Ini A. 1, 2, 3, 4. Di 1, 2 terbentuk rangkap, jangan lupa di nomor 2 ada 1 buah metil ya. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya ketika H2O mengambil hidrogen beta yang di kanan, saya simbolkan dengan B ya. Maka ikatan rangkap CH-nya akan diarahkan ke karbokation tadi ya, akan terbentuk ikatan rangkap di antara karbon nomor 2 dan karbon nomor 3. Nah, sehingga produk B itu yang terbentuknya jadinya seperti ini. 1, 2, 3, 4. Rangkapnya di antara nomor 2 dan 3. Pada karbon nomor 2 terdapat gugus metil. Nah, ada 2 produk. Bagaimana cara menentukan produk mayor dan minor? Ikuti aturan Zexev. Pada produk A itu memiliki 2 alkil tersubstitusi. Sedangkan produk B, kalau kita hitung, itu memiliki 1, 2, 3 alkil tersubstitusi. Nah, dikarenakan produk B memiliki alkil tersubstitusi lebih banyak, maka dia akan menjadi produk mayor. Jadi namanya apa nih? 2 metil 2 butena. Jadi jawaban dari Hafiz Yandi tadi sudah betul ya, produk mayornya. Tinggal nanti dipelajari ya Hafiz, supaya bisa menjawab lebih komplit ya. Selamat buat Hafiz. Nah, siapa yang bisa menjawab soal rebutan 2 ini? Nara, Pak. Jawabannya 3 heptanol, Pak. Apa jawabannya? 3 heptanol. Oke, kita cek ya, apakah benar atau tidak. 1, 2, 3. Kita anggap di sini OH-nya ya. Jadi di sini yang diketahui produk alkenanya, kita disuruh menentukan bagaimana struktur alkoholnya ya. Kalau di soal rebutan 1 kan alkoholnya yang diketahui, yang ditanya alkenanya ya. Kalau di sini kebalikannya. Sebenarnya gampang aja, lihat aja posisi ikatan rangkapnya di mana. Kalau kita perhatikan nih, ikatan rangkapnya ada di posisi 3 ya, dan ada juga di 4 ya. Ada 2 kemungkinan sebenarnya itu, bisa di 3, di nomor 3 OH-nya, atau di nomor 4. Nanti kita bandingkan 2 kemungkinan itu mana yang lebih memungkinkan ya. Kita misalkan yang di nomor 3 ya. Oke. Jadi ketika OH mengambil hidrogen dari asam ya, OH akan berubah menjadi apa tadi? Santri, Pak. Oke, santri. Menjadi apa OH-nya? H2O, Pak. Muatannya apa? Paristi, Pak.
Tanya positif, Pak. H2O positif. Nah, kenapa O-nya positif? Ada berapa tangan O-nya? 3, Pak. Ada 3 ya. Ketika OH menyerang H positif, OH itu dia kan punya PeB. H positif kan nggak punya elektron. Jadi OH ini mendonorkan elektronnya ke H positif tadi. Sehingga terbentuklah ikatan antara O dan H. Karena dia mendonorkan elektronnya ke H, maka O tadi menjadi bermuatan positif. Nah, kemudian barulah dia lepas ya. Dia akan lepas sambil membawa elektron. Ikatan punya si C. Nah, O membawa elektron positif ditambah elektron jadinya netral. Jadi lepas H2O-nya minus H2O. Nah, ketika H2O-nya lepas ya, maka karbon nomor 3 menjadi bermuatan positif. Dari sini aja kita bisa tahu nih jawaban Flara ini benar atau tidak ya. Nah, sekarang kita bandingkan ya. Kita bandingkan satu lagi, OH-nya di nomor 4. Berarti OH-nya di sini ya. OH. Nah, ketika dia mengambil H, OH ngambil H, maka jadi OH2 positif ya. Nah, kita lihat bagaimana bentuknya. Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, selalu menghitung kalau membuat struktur itu. Biar nggak salah, nggak berlebih-lebih karbonnya atau kurang. Jadi OH2 positif. Maka ikatan CO ini akan putus ya, di mana elektronnya dibawa oleh O. Jadi simbol ini menunjukkan lepasnya air ya. Dan di nomor 4 menjadi bermuatan positif. Nah, tadi kan Clara udah menjawab nih. Jawabannya 3 heptanol ya. Clara, dengan penjelasan saya ini, Clara jadi semakin yakin dengan jawaban Clara atau mulai goyah dengan jawaban Clara? Jawabannya bisa 2, Pak. Nah, jawaban Clara bisa 2 nanti. Sementara di soal hanya terbentuk 1 jenis alkena kan? Berarti mana yang lebih tepat kira-kira alkoholnya? 3 atau 4 heptanol? 4 heptanol, Pak. Nah, kalau 4 heptanol, baik, dia kan simetris nih. H yang ada di sini, H beta yang ada di kiri, dan H beta yang ada di kanan. Ketika diambil oleh basa, misalkan nih ada basanya air tadi ya, H2O. Nah, H2O mengambil hidrogen beta yang ada di kiri. Maka nanti ikatan CH-nya akan ditransfer ke arah karbokation ya. Sehingga di sini terbentuk ikatan rangkap. Ikatan rangkapnya terbentuk di antara karbon nomor 3 dan 4. Coba lihat produknya. Itu ya. Nah, kalau seandainya H2O-nya mengambil yang di kanan, kan sama saja karena dia simetris. Cobalah ya. Nah, jadi yang tepat itu adalah ini jawabannya ya. Yang ini kurang tepat kenapa? Karena kalau 3 heptanol akan ada 2 produk ya yang dihasilkannya. Yang pertama produknya adalah ini ya. Nah, ini yang pertama, angkapnya di nomor 2. Yang kedua bisa jadi yang seperti yang di soal itu ya, rangkapnya di nomor 3, ikatan pi-nya di nomor 3. Paham? Yang lain? Paham, Pak. Paham, Pak. Ada pertanyaan? Paham, Pak. Ya. Oke, jadi kita lanjutkan kalau begitu. Ini ada latihan soal. Nanti seperti biasa kalau latihan soal dikerjakan dulu seperti tadi ya. Baru kemudian jawaban saudara bandingkan dengan jawaban ini ya. Nah, baru nanti bisa kita cek apakah jawabannya sudah betul atau belum. Oke, yang berikutnya kita akan bahas mengenai reaksi oksidasi alkohol. Ya, reaksi oksidasi alkohol ini merupakan reaksi yang cukup penting sekali ya, sangat banyak aplikasinya. Ya, di sini konsep yang harus dipahami adalah apabila alkohol kita oksidasi ya, maka akan dihasilkan senyawa karbonil. Masih ingat kan ada yang disebut dengan gugus karbonil itu apa? Gugus karbonil itu kan ini seperti ini ya. C rangkap 2O itu adalah gugus karbonil ya. Senyawa yang mempunyai gugus karbonil disebut sebagai senyawa karbonil atau dalam bahasa Inggris
disebut sebagai carbonyl compound. Jadi compound itu dalam bahasa Inggris artinya senyawa, ya. Ketika alkohol dioksidasi akan dihasilkan senyawa karbonil. Sebaliknya, apabila senyawa karbonil kita reduksi, maka tentu produknya adalah senyawa alkohol. Karena proses oksidasi dan reduksi itu kebalikannya, ya. Nah, apa konsep yang perlu dipahami? Oksidasi alkohol primer akan menghasilkan senyawa karbonilnya yaitu aldehid. Nah, atau bisa juga dihasilkan asam karboksilat. Jadi ketika saudara punya alkohol primer, misalkan etanol, 1 propanol atau 1 butanol, ya, dioksidasi, maka produknya bisa aldehid, bisa asam karboksilat. Tergantung pada jenis oksidator yang digunakan. Nah, makanya kemarin di awal saya suruh saudara belajar lagi tentang jenis-jenis alkohol ini. Karena jenis-jenis alkohol ini akan mempengaruhi reaksinya nanti bagaimana, ya. Alkohol primer contohnya nih, kalau dioksidasi akan menghasilkan aldehid atau asam karboksilat. Kalau nggak ngerti jenis alkohol primer itu bagaimana, kan bingung nanti mempelajari reaksinya, ya. Nah, bagaimana dengan alkohol sekunder? Alkohol sekunder akan menghasilkan senyawa keton. Jadi antara primer dengan sekunder aja udah beda tuh reaksinya. Oleh karena itu penting untuk bisa membedakan, ya, yang mana alkohol primer, yang mana alkohol sekunder. Nah, saudara bisa baca ini, ya. Primary alkohol ini adalah alkohol primer, di mana pada alkohol primer karbon yang mengikat gugus OH-nya itu mengikat satu alkil lain. Dengan kata lain, pada karbon yang mengikat gugus OH itu memiliki 2 hidrogen. Nah, ketika terjadi proses oksidasi, ya, proses oksidasi ini bisa ditandai dengan hilangnya atau berkurangnya jumlah hidrogen. Saudara bisa perhatikan, ada berapa banyak hidrogen yang berkurang ketika suatu alkohol diubah menjadi aldehid? Siapa bisa jawab? Aulia, Pak. Mana Pak? Putri Pak. Aulia, ada berapa? Ada 1 atom hidrogen yang hilang, Pak. Yakin dengan jawabannya? Yakin, Pak. Nah, kalau yakin berarti masih salah. Siapa yang bisa memperbaikinya? Steven Pak. 2 atom H Pak. H yang mana yang hilang tuh? Atom H yang mana yang hilang? Irfan? H yang di atas sama H yang di bawah Pak. Ya, H yang berwarna merah itu, ya, merah jambu, ya, sama H yang berwarna biru, ya. Jadi di sini terjadi minus H2. Nah, kemudian kita perhatikan lagi, ya. Dari aldehid menjadi asam karboksilat, apakah ada H yang hilang? Tidak ada Pak. Ya, yang ada adalah apa? Penambahan Ketika terjadi reaksi oksidasi, ya, bisa ditandai dengan berkurangnya jumlah atom H seperti yang terjadi ketika alkohol primer tadi berubah menjadi aldehid, ya. Atau bisa juga, ya, ditandai dengan bertambahnya jumlah atom O, ya. Nah, selain itu bagaimana kita bisa melihat suatu reaksi itu oksidasi atau reduksi selain 2 hal ini? Kita bisa lihat dari harga bilangan oksidasinya, ya kan? Biloxnya, ya. Nah, pada oksidasi terjadi kenaikan di bilox. Nah, tapi pada senyawa organik ini jarang diamati, ya. Kenaikan bilox itu biasanya diamati pada senyawa-senyawa anorganik. Misalkan ketika besi berkarat, maka besi itu teroksidasi dari bilox 0, besi, ya, Fe, menjadi bilox positif 3. Nah, jadi terjadi kenaikan bilangan oksidasi yang menandakan terjadinya reaksi oksidasi. Pada senyawa organik biasanya yang dilihat adalah 2 hal di atas, ya. Apakah itu berkurangnya atom H atau bertambahnya jumlah atom O. Nah, kemudian di sini kita perhatikan alkohol sekunder ketika dioksidasi akan menjadi keton, ya. Ada berapa H yang hilang nih? 2 Pak. 2, Pak.
Ada dua ya, sama ketika alkohol primer menjadi aldehid ya, ada dua O yang hilang. Nah, sementara alkohol tersier itu sangat sulit mengalami reaksi oksidasi ya. Jadi pembahasan oksidasi ini akan kita fokuskan kedua alkohol ini ya, alkohol primer dan sekunder. Nah, tadi yang pertama teorinya Pak, alkohol primer bisa menjadi aldehid atau asam karboksilat. Nah, sekarang kalau kita ingin ubah dia menjadi aldehid, apa yang bisa kita pakai pereaksinya? Nah, di sini bisa saudara perhatikan, kita bisa menggunakan pereaksi PCC. Pelarutnya apa nih? Pelarutnya adalah diklorometana atau DCM ya. Jadi ini sebagai pelarut dan PCC itu sebagai oksidator ya. Siapa yang bisa menjawab ini sifat oksidatornya kuat atau lemah? Ayo. Lemah. Oksidatornya sifatnya lemah ya. Jadi ketika alkohol primer dioksidasi dengan oksidator lemah, maka produknya adalah aldehid. Reaksi oksidasinya stop sampai aldehid. Namun apabila oksidatornya kuat, maka aldehid yang dihasilkan akan segera teroksidasi menjadi asam karboksilat. Nah, inilah yang dimaksud dengan tergantung pada jenis oksidator yang digunakan. Pada poin kedua di slide ini ya, disebutkan seperti itu. Jadi artinya apabila oksidatornya lemah, maka produknya aldehid. Apabila oksidatornya kuat, maka produknya adalah asam karboksilat ya. Jadi cara menentukan produknya gampang aja ya. Ini misalkan alkohol nih, RCH2OH. Ini kan bacanya RCH2OH. Jadi hilangkan satu H di atom O-nya, hilangkan satu H di karbon yang mengikat OH-nya. Kemudian saudara kasih ikatan rangkap di situ. Nah, sehingga jadilah senyawa aldehid. Maka satu heptanol ketika dioksidasi dengan oksidator lemah jadinya adalah heptanal ya. Nah, kalau ada yang nanya apa itu PCC Pak? PCC itu singkatan sebenarnya. Kepanjangannya adalah piridinium klorokromat seperti yang ada di slide itu. Komposisinya apa nih oksidatornya? Komposisinya adalah garam ya, garam piridinium ya. Dan di sini juga terdapat kromat ya, CrO3. Jadi ini campuran antara kromat dengan piridin dalam suasana asam ya. Nah, jadi ini adalah komposisi dari PCC. Tapi biasanya di soal-soal seringkali disebut PCC saja ya. Nah, oksidator lemah lainnya selain PCC ada nggak Pak? Ada. Kita selain menggunakan PCC juga bisa menggunakan oksidator lemah yang disebut dengan periodinan. Nah, ini juga sifatnya oksidator lemah ya. Sehingga ketika suatu alkohol primer kita reaksikan dengan oksidator ini akan dihasilkan senyawa aldehid ya. Ini kan aldehid ya, RCHO ya. Nah, tuh. Apa komposisinya? Jadi komposisinya adalah senyawa periodinan ya. Di mana OAC ini adalah gugus asetat ya. Kita bisa juga menggunakan DMSO ya, kemudian dicampur dengan COCl2 ya. Dalam suasana basah kita menggunakan pelarut DCM dan reaksi. Nah, ini reaksinya susah nih, minus 60 derajat Celcius ya. Makanya biasanya yang sering itu di soal-soal itu adalah yang PCC ya, dibandingkan yang lainnya PCC sering digunakan ya. Alkohol primer juga bisa diubah menjadi asam karboksilat ya. Itu apabila oksidatornya bersifat kuat. Nah, apa saja oksidator yang bersifat kuat itu? Bisa CrO3 ya, kromat ya dalam suasana asam, aseton sebagai pelarut ya. Saudara perhatikan nih, awalnya OH ya, CH2OH ya. Nah, produknya menjadi COOH. Nah, jadi ada 2H yang hilang dan ada penambahan satu atom O ya. Jadi kalau kita punya alkohol 1 dekanol akan dihasilkan asam dekanoat. Kalau kita punya alkohol 1 butanol, maka produknya adalah asam butanoat. Kalau kita punya alkohol benzil alkohol, maka produknya asam benzoat. Dan banyak lagi alkohol primer lainnya akan teroksidasi menjadi asam karboksilat
Nah, selain CrO3, kita juga bisa menggunakan Na2Cr2O7 dalam suasana asam. Jadi CrO3 adalah oksidator kuat, Na2Cr2O7 juga oksidator kuat. Nah, perhatikan nih, CH2OH berubah menjadi COOH ya. Jadi yang diperhatikan itu adalah yang perubahannya. Sikloheksilnya jangan diperhatikan, kan sama aja, nggak mengalami perubahan pada bagian sikloheksilnya. Jadi yang berubah itu adalah gugus alkohol yang terikat pada satu karbonnya itu, yang berubah menjadi gugus karboksil. Nah, selain CrO3, H3 positif, Na2Cr2O7 dalam suasana asam, oksidator lainnya yang dapat digunakan misalnya asam kromat dan potasium permanganat ya. Nah, selanjutnya oksidasi alkohol sekunder menjadi keton ya. Ini gampang aja nih menentukan produknya, hilangin aja H yang 2 ini, tambahkan ikatan rangkap pada CO-nya sehingga jadilah senyawa keton. Nah, lihat perbedaannya. Jadi reaksi oksidasi ini harus lihat sebelum dan sesudah supaya bisa dengan mudah nanti memprediksikan produk hasil oksidasinya. Sikloheksanol ya, dioksidasi, hilangkan H yang di sini sama H yang di sini ya, tinggal kasih ikatan rangkap. Nah, maka jadinya ini. Nah, perhatikan polanya itu. 4 tersier butil sikloheksanol, maka nanti ya CO-nya ini pasti jadi CO karbonil ya. Jadi H-nya di sini hilang, di sini ada satu H, nanti ini juga akan hilang ya. Sehingga jadinya adalah keton ya, seperti itu. Jadi alkohol sekunder dengan oksidator kuat tetap menjadi keton ya, tidak bisa berubah jadi asam karboksilat. Tapi alkohol primer dengan oksidator kuat akan berubah menjadi asam karboksilat. Sedangkan apabila direaksikan dengan oksidator lemah, maka produknya adalah aldehid. Ini reaksi lainnya ya. Kita bisa juga menggunakan tembaga oksida ya, tapi pada temperatur yang sangat tinggi nih, 300 derajat Celcius ya. Selain itu kita juga bisa menggunakan reaksi yang tadi nih, tapi seperti tadilah saya katakan nih, minus 60 derajat Celcius. Memang hasilnya bagus ya, rendemennya 90%, tapi kondisi reaksinya susah ya. Kita memerlukan peralatan khusus nanti supaya suhunya dapat menjadi minus 60. Oke, ini ada soal rebutan. Siapa mau coba nomor 1, nomor 2, Lena, nomor Pak. 3? Lena nomor berapa? Nomor 1, Pak. Nomor 2 nggak ada? Nomor 3 siapa? Ayo, silakan. Nomor 1 Lena, nomor 2 dan 3 masih nganggur. Siapa mau sebutkan nama? Seri 2, Pak. Shirley nomor 2, oke. Nomor 3 masih nganggur. Udah siap Lena? Udah, Pak. Kalau sudah ditutupkan aja di kamera, kayaknya jelas kamera kan. Apa produknya namanya tuh? Butanal ya, oke. Iya, Pak, butanal. Nomor 1 sudah dijawab Lena dengan benar ya. Jadi produknya adalah butanal. Jadi 1 butanol itu kan strukturnya begini ya, 1, 2, 3, 4. Berarti di sini ada OH, 1 butanol. Ketika dioksidasi dengan PCC, karena PCC ini adalah oksidator lemah, maka produknya adalah aldehid ya. Nah, tinggal kita kasih karbonil di sini, boleh di atas, boleh di bawah ya. Nah, oke. Jadi butanal. Shirley udah selesai? Sebentar, Pak. Nomor 3 siapa mau? Rizza, Pak, nomor 3. Oke, Reza sudah terdaftar. Shirley udah belum? 1 butanol direaksikan dengan regen Jones ya. Nah, ini dia. CrO3 H3 positif dalam suasana asam. Gimana, Shirley? Udah belum? Yang lain kelihatan yang ditunjukkan Shirley? Saya nggak bisa ngeliat. Coba ulang lagi, Shirley. Mana dia? Atau di foto aja, di foto di WA grup aja ya. Apa namanya tuh, Shirley? Asam butanoat, Pak. Asam butanoat. Jadi Shirley, CrO3 dalam suasana asam itu oksidator kuat atau lemah? Kuat, Pak. Ya, kuat ya.
produknya sampai teroksidasi menjadi asam karboksilat ya. Oke, namanya asam butanoat. Oke, Rizza, udah selesai belum nih? Iya Pak, kayak gini Pak. Apa namanya tuh? Nama alkoholnya apa? Siklopentanol Pak. Siklopentanol ya. Siklopentanol. Jadi tinggal ubah saja gugus karbonilnya menjadi CHOH ya. Nah, jadi ini adalah alkohol yang dimaksud pada soal nomor 3. Oke, kita lanjutkan latihan soal ini nanti. Silahkan saudara jawab ya sendiri dulu, nanti jawabannya baru bandingkan dengan jawaban latihan soal.